Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yusra, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit proses kerja siklus fosfor dan siklus nitrogen. Yang pertama itu adalah siklus fosfor. Sebagian fosfat berasal dari pelapukan bebatuan fosfat. Bebatuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat ini mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap atau organik dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat anorganik ini secara langsung. Hewan hanya mampu menyerap fosfat organik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, maka jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut dalam air akan diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfor melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati, serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Sementara itu, fosfat yang terlarut di perairan dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup tumbuhan biota air. Di tempat tertentu terjadi penumpukan fosfat karena kotoran burung guano. Burung guano adalah spesies burung laut yang memangsa ikan di laut. Jumlah kotoran burung guano tersebut ini sangat melimpah dan menggunung. Masyarakat biasa menambang untuk dijadikan sebagai pupuk. Nah, di mana pupuk dari burung guano tersebut ini memiliki fosfat kadar tinggi. Gerombolan burung guano tersebut juga merupakan salah satu kembalinya fosfor di perairan darat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja siklus nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer. 80% komposisi atmosfer adalah nitrogen. Sekalipun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung karena butuh energi besar untuk mengambilnya. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya energi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa ini turun bersama air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat nitrogen dari udara. Salah satu contohnya adalah rhizobio. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman kolong-kolongan sehingga menyebutkan tanaman kinangnya. Tidak hanya rhizobio, masih ada kelompok bakteri tanah, proteo, dan bakteria dan juga mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Itulah proses pengambilan nitrogen dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor penyedia nitrogen di dalam tanah. Nitrat yang tersedia di dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau mengalami amonifikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nitrogen juga diperoleh dari perembatan jasad makhluk hidup yang mati, karena di dalam jasad yang hidup yang mati terkandung asam amino dan protein, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup perubahan menjadi detritus. Kemudian detritus dicerna oleh detritivores hingga akhirnya dekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai oleh bakteri aerob. Sebagai sumber energi selanjutnya, amonium dibagi menjadi nitrat oleh kelompok bakteri aerob.
Proses ini dinamakan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri nitrizomanasi. Kemudian nitrit diubah dulu menjadi nitrat oleh bakteri. Nitrat bakteri, nitrat yang terbentuk diserap oleh tumbuhan untuk proses penyusunan makanan. Ingat, proses nitrifikasi hanya bisa terjadi saat cukup oksigen, karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika jumlah oksigen tidak cukup, maka terjadi proses dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, sehingga nitrogen akan dibebaskan kembali ke udara. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang proses kerja siklus fosfor dan nitrogen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.